Eh, Hari ini saya hendak membagikan satu bagian dari firman Tuhan. Yang sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan tentang keadaan kita saat ini, yaitu pandemik. Pandemi COVID ini sudah hampir 2 tahun ya, sudah hampir 2 tahun, dan kita melihat ada prediksi orang-orang bilang, setahun yang lalu bilang, oh ini cuma sebentar, tapi ada yang bilang nggak tahu sampai kapan. Nah sekarang malah saya nggak tahu di Cirebon bagaimana, tapi di Bekasi dan di Jakarta ini sudah banyak sekali zona merah, bahkan zona hitam ya. Memang keadaannya sangat mengerikan, tetapi mari pada hari ini kita melihat ada satu sisi yang baik, yaitu pandemi COVID-19 ini membawa banyak sekali perubahan yang pasti, yang sangat signifikan yang kita temui, yaitu apa yang saat ini kita lakukan, yaitu ibadah. Sorry, kameranya nggak kelihatan, ketutup ya. Yaitu ibadah itu online, bahkan ibadah kalau seperti sekarang persekutuan itu by Zoom, dan ini membuat kita itu diuntungkan. Kalau saya bilang itu adalah pandemi COVID ini adalah sebuah blessing in disguise, yaitu ada berkat terselubung di tengah-tengah kesusahan, di tengah malapetaka, di tengah bencana COVID-19 ini, itu ada berkat terselubung. Salah satunya yaitu ini kita bisa ketemuan melalui Zoom. Padahal kalau misalnya ndak ada COVID nih, mungkin kemungkinan kecil sekali ada, atau sulit sekali saya diundang ke Menara Doa SOS ya. Kesulitannya pasti banyak, transport dan sebagainya. Sehingga yang kita lihat juga misalnya nih, kita mau ngadain webinar, kita mau ngadain Menara Doa dan sebagainya, kita bisa panggil nih pembicara yang jauh-jauh. Misalnya Pastor Stefanus yang di Singapura, kita bisa panggil lewat Zoom tanpa kita harus mengeluarkan banyak biaya dan sebagainya. Ya benar kan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dan termasuk di dalamnya melalui pandemik ini, kita semua itu bisa menimba banyak sekali pengetahuan, menimba banyak sekali ilmu. Kalau dulu kita mau kuliah harus bayar dulu, harus ke kampusnya dulu, habis berapa juta dan sebagainya. Loh sekarang ini loh, kita mau sekolah online itu enak banget, bisa di rumah. Terus apalagi kita mau belajar menimba sebanyak mungkin pengetahuan itu hanya ngeklik pakai Zoom, dan sehingga kita itu kita tinggal duduk di rumah sambil ngerjain. Yang ibu-ibu bisa sambil masak, mungkin sambil ngerawat anak, dan kalau yang orang sakit sambil ngasuh saudara kita yang sakit dan sebagainya, tanpa kita harus jauh-jauh meninggalkan rumah kita. Bener ya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ini mari kita ambil kesempatan belajar sebanyak-banyaknya selama masa pandemik ini. Namun belajar sebanyak-banyaknya, belajar mulai dari belajar bercocok tanam, menanam bagaimana hidroponik lah apa, sampai belajar kerohanian, teologi apa, semuanya lewat online, itu saya katakan useless. Saya katakan percuma saja. Kenapa? Kak, percuma kalau tidak diawali dengan sesuatu yang sangat penting. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa itu yang sangat penting? Yang sangat penting dan yang mengawali semua pembelajaran kita, apapun itu, baik itu onsite waktu ndak ada pandemik, atau setelah pandemik ini selesai, atau pada saat ini, yaitu ketika kita belajar mencari Tuhan, belajar takut akan Tuhan. Kita lihat, kita baca, internet saya agak stabil tapi bisa kedengaran jelas ya. Kita baca Alkitab kita ambil dari kitab, saya bagikan dari kitab Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7 saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan.
pengetahuan. Saya bilang semua pengetahuan. Pengetahuan jasmani maupun pengetahuan rohani, apalagi pengetahuan rohani ya. Itu semuanya itu bagus. Kita menggali sebanyak mungkin pengetahuan itu bagus. Tapi yang paling utama, yang paling pertama harusnya diawali dengan pengetahuan yang disebut dengan pengetahuan takut akan Tuhan. Nah, kalau ngomong kata-kata takut, ini saya coba belajar mengajak Bapak Ibu Saudara menggali lebih dalam lagi. Takut itu adalah sesuatu ketika kita takut sama sesuatu atau takut sama seseorang. Sadar nggak Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita takut sama sesuatu atau takut sama seseorang, itu artinya sama dengan kita itu menyerahkan dominasi atau kekuasaan kita, pribadi kita, di bawah orang lain. Kalau itu takut pada orang. Kalau takut pada sesuatu, misalnya takut pada anjing, takut pada ketinggian, berarti kita juga menyerahkan dominasi atau kekuasaan kita di bawah sesuatu atau hal lain. Kalau takut sama hantu misalnya, kita tuh sedang menyerahkan diri kita, dominasi atau kekuasaan kita di bawah kuasanya hantu. Kalau kita takut pada ketinggian, kita menyerahkan diri kita kepada kondisi di mana di keadaan di ketinggian yang tertentu kita mengalami ketakutan. Nah, ada bedanya. Kalau takut pada manusia atau takut pada seseorang. Maaf, suara saya cukup. Halo, shalom. Suara cukup jelas ya? Ya. Nah, kalau misalnya kita takut pada seseorang, yang misalnya kita takut pada guru kita, hamba Tuhan atau pendeta, takut pada mungkin orang tua kita ya, orang tua yang kita segani. Ini beda dengan takut pada sesuatu. Kalau takut pada guru atau pada sebuah pribadi yang kita hormati, ini ketakutan yang adalah sifatnya berbeda dengan ketika kita takut pada sesuatu benda. Karena kalau kita takut pada seseorang, sesosok yang kita hormati, kita segani, karena kita menghargai dia, karena kita tahu orangnya mungkin seorang yang berwibawa, orang yang layak dihormati, layak disegani. Beda dengan ketakutan kita ketika kita takut pada anjing, takut digigit, takut pada kayak sekarang nih, takut COVID. Takut apa? Takut keadaan kayak COVID, kalau ketinggian, bahkan takut hantu, takut pada kebakaran, api atau kebanjiran dan sebagainya. Itu takut apa Bapak Ibu? Kita takut celaka. Bener nggak? Kita takut mati, kita takut pada kematian. Nah, kalau saya katakan, kalau kita hari ini bicara mengenai takut akan Tuhan, ketika ada perkataan takut akan Tuhan, itu orang-orang yang nggak beriman atau orang bukan Kristen, langsung saya menyimpulkan begini. Kita bilang kalau ada perkataan takut akan Tuhan, orang yang nggak Kristen ini seharusnya ya, dia akan takut kepada penghakiman Tuhan, takut akan hukuman Tuhan, takut akan akhir zaman, takut Tuhan akan menghukum dia karena dia sedang melakukan sesuatu yang nggak Tuhan berkenan. Nah, tetapi seharusnya kita sebagai pendoa, karena kita di Menara Doa SOS, kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan Allah kita adalah sebuah pribadi, sesosok pribadi yang sudah menyelamatkan kita. Berarti dengan kata lain, kita bukan takut akan Tuhan itu karena kita takut dihukum karena dosa kita, bukan. Tapi kita menghargai, menghormati, mengagungkan, bahkan menyembah, kagum kepada sosok seorang Allah yang mau Allah itu mau dipanggil Bapa sama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, takut itu bukan sesuatu yang aib. Kalau kita bilang, kamu kok penakut sih? Atau jangan takut sama COVID. Loh,
Atau jangan takut sama ketinggian, jangan takut sama penyakit, jangan takut sama apalah, hantu misalnya, atau sama anjing galak. Takut itu saya bilang Bapak Ibu Saudara adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Kalau seseorang nggak punya takut, misalnya seorang anak kecil, dia nggak takut sama api ya, misalnya sama api, karena dia nggak tahu, lack of education, lack of pengetahuan, nggak punya pengetahuan bahwa api itu berbahaya, sehingga dia bermain dengan api, dia pegang api itu, dia nggak takut. Akibatnya apa kalau orang nggak punya rasa takut? Celaka. Justru takut itu membuat kita waspada. Contoh, kita takut COVID ini, kita takut kena positif COVID. Ya, yang sudah positif COVID, saya dengarkan bahwa ini juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin mendengarkan, yang mungkin saat ini dalam kondisi lemah, atau siapapun yang mendengarkan rekaman ini misalnya ya, takut akan COVID misalnya, contoh, segi baiknya adalah membuat kita apa? Berjaga-jaga, waspada, sehingga kita taat protokol kesehatan, pakai masker, double masker, gak main-main sama COVID. Karena di sekitar kita saya percaya orang-orang Kristen yang ada di sini percaya bahwa COVID itu bukan sesuatu yang rekayasa. Udah, gak usah denger gitu. Sampai ada yang bilang, saya nggak mau divaksin karena vaksin itu rekayasa. Aduh, kemarin saya juga ada hoax, video hoax, itu video lama yang muncul lagi itu digambar di udaranya Makassar, ada pesawat terbang terus mengeluarkan asap ekornya. Ini di Makassar, terus ini di Bandung ada lagi pesawat, terus diputerlah video seorang bule ngomong bahwa itu rekayasa, orang mengeluarkan ada orang yang mengeluarkan racun supaya manusia itu, khususnya di Indonesia itu, kena COVID. Aduh, saya pikir itu hoax. Kita lack of education. Kalau kita nggak punya pengetahuan, kita nggak berjaga-jaga akan itu, kita percayai pengetahuan yang nggak benar. Makanya Bapak Ibu Saudara, pengetahuan takut akan Tuhan itu mengawali semuanya. Takut akan Tuhan mampu mengatasi ketakutan kita akan yang lain. Takut, saya bilang tadi, boleh. Takut itu bagus karena membuat kita, yang sewajarnya ya, nggak berlebihan, membuat kita berjaga-jaga. Kayak tadi pakai masker karena takut COVID, terus pakai cuci tangan, terus takut ketinggian misalnya, hati-hati dan sebagainya. Sekalipun sekali lagi ketika kita mengawali dengan takut akan Tuhan, membuat kita itu lebih berhikmat, lebih smart, lebih dari segalanya. Karena ketika kita takut akan Tuhan, kita belajar bagaimana sih takut akan Tuhan. Dan saya percaya belajar takut akan Tuhan berarti belajar kehidupan dekat dengan Tuhan, meningkatkan kualitas rohani. Itu sifatnya growing. Growing itu bertumbuh. Bertumbuh itu artinya step by step. Nggak langsung tumbuhan itu langsung berbuah, langsung berbuah lebat, enggak, tetapi growing itu berarti step by step ada pertumbuhan. Begitupun dengan kita yang saat ini mungkin sedang dilanda kecemasan, ketakutan karena COVID-19. Mari kita masuk di dalam tahap bahwa pertama kita takut akan Tuhan, sehingga ketakutan kita terhadap segala malapetaka di sekitar kita itu bisa terkalahkan karena kita punya satu pengetahuan bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Dengan kata lain begini, takut akan Tuhan dengan bahasa sederhana itu saya bagi menjadi dua, yaitu satu, takut akan Tuhan itu mengakibatkan atau membuat kita satu, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan atau taat sama Tuhan. Dua, takut akan Tuhan berbicara mengenai atau mengakibatkan kita menjauhi apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Berarti menjauhi dosa. Takut akan Tuhan bicara mengenai melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, taat.
sama Tuhan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Saya akan bacakan dalam Ulangan 10 ayat 12 dan ayat 20 dan 21 ya. Kalau waktunya sudah habis tolong saya diingatkan, takut kebablasan. Ya, Ulangan 10 ayat 12 saya bacakan ya. Kemudian nanti kita sambung ayat 20 dan 21. Ulangan 10 ayat 12 berkata begini. Orang Israel, perikopnya, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saya baca juga ayat 13. Berpegang pada perintah ya dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya, perhatikan Bapak Ibu Saudara, supaya baik keadaanmu. Kemudian ayat 20 dan 21. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah jelas sekali Kitab Ulangan 10 ini mempertegas bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Supaya apa? Supaya ketika kita melewati hari-hari di depan kita, baik keadaan kita. Bahkan ketika saat ini saya percaya Bapak Ibu Saudara juga sama, kadang-kadang dengan saya, kadang-kadang kita cemas, kadang kita takut, ada kita yang kena COVID, positif COVID, atau ada gejala batuk sedikit, aduh gimana ini, perut sakit, ya mungkin udah mulai ada rasa cemas kalau ini bisa COVID-19, apalagi udah demam dan sebagainya. Bahkan kita dengar sekarang anak-anak kita pun, anak-anak yang masih muda di bawah 17 tahun, yang bahkan kemarin jemaat saya umur 14 bulan, masih 1 tahun gitu, dia kena COVID. Aduh sedih banget. Dan tadi pagi bahkan saya mendengar seorang ibu yang kena COVID, nggak bisa berobat, nggak bisa minum obat. Kenapa? Karena dia ada autoimun. Nah saudara, ketakutan di tengah-tengah kita kadang-kadang membuat kita menjadi tidak baik, kehidupan kita tidak baik. Atau saudara-saudara kita, orang yang kita kasihi kena COVID, seperti tadi ada yang kena COVID ya, teman kita, saudara kita ya, itu sudah seperti makanan sehari-hari. Kalau saya bilang orang yang punya ketakutan berlebihan, Bapak Ibu Saudara, mengakibatkan herd immunity kita atau imun kita itu ngedrop kalau ketakutan. Kalau kita terlalu berlebihan takutnya, cemasnya, khawatirnya, justru kita malah semakin di dalam lingkaran ketakutan yang tidak ada hentinya. Justru belajar firman Tuhan, belajar takut akan Tuhan, membuat kita mengerti bahwa segala sesuatu itu di dalam kontrolnya Tuhan. Mengapa? Orang yang percaya akan menyadari bahwa setiap orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah miliknya Allah yang kita panggil sebagai Bapa. Berarti kita anak-anaknya. Kalau kita anak Allah, kita itu ada di dalam tangannya. Kita percaya. Kita trust, kita percaya, yang lebih cuma sekedar percaya kayak kita percaya pada seseorang, tapi kita percayakan diri kita pada Allah kita. Kenapa? Sorry. Karena kita percaya bahwa kita ini anak-anaknya. Masakan ada seorang anak yang dibiarkan oleh orang tuanya? Orang tua yang ngaku mengasihi, menyayangi anaknya, pasti memelihara, menjaga. Dan orang tua yang sayang pada anak-anaknya akan berjuang untuk anaknya itu aman di tangannya. Jadi
Kalau kita menghadapi kecemasan, ketakutan, kalau sekarang misalnya karena COVID-19 ya, apa sikap kita? Kita boleh takut? Boleh. Kita boleh cemas? Boleh. Kalau itu membuat kita semakin berjaga-jaga, semakin berhati-hati, gak sombong, gak arogan, bilang, kayak misalnya kita pernah dengar orang bilang, mana COVID? Mana aku gak lihat COVID? Kecil COVID, dalam nama Yesus aku tengking COVID itu kecil. Itu sombong Bapak Ibu Saudara, itu arogan. Allah nggak ingin kita seperti itu. Tapi Allah juga nggak ingin kita ketakutan setengah mati sama COVID-19 sampai kita nggak bisa berbuat apa-apa, sampai kita nggak bisa ibadah, sampai kita nggak bisa memperhatikan orang lain. Ada banyak cara yang Tuhan sediakan untuk kita bisa memperhatikan orang lain tanpa kita harus ke rumahnya face to face ketemu dia, karena masa PPKM sekarang ya, di Cirebon juga ya, mungkin di Bekasi dan Jakarta juga. Kita bisa call dia, WA dia, bisa video call dan sebagainya. Teknologi itu Tuhan ciptakan untuk sangat memudahkan kita. Jadi kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau akhirnya doa kita tidak dijawab, kita doa untuk kesembuhan kita atau orang yang kita kasihi, doa kita nggak dijawab, satu hal pastikan bahwa jiwa kita ini milik Allah. Kita akan bertemu dengan Allah, dan itu yang terbaik. God's in control. Tuhan memegang kendali atas apa aja yang sedang kita hadapi saat ini. Karena itu kalau kita takut akan Tuhan, berarti kita tunduk atas dominasi Tuhan pada hidup kita. Kita tunduk, takluk akan Tuhan yang mengizinkan COVID itu ada di tengah-tengah kita. Termasuk kalau kita dihampiri, Tuhan izinkan kita kena COVID, orang-orang di sekitar kita kena COVID. Kita bersyukur Allah mengasihi kita. Ada yang bilang begini, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara gitu ya, ada yang bilang ini. Ada yang bilang, puji Tuhan yang belum pernah kena COVID, kita ini orang-orang favoritnya Allah. Aduh, satu sisi yang belum kena COVID bangga banget. Weh, asik, aku orang favoritnya Allah. Tapi saudara, ketika kita berkata seperti itu, sadar nggak? Orang yang dengar yang sudah kena COVID akan merasa, aduh, down gitu. Berarti aku ini bukan favoritnya Allah dong. Enggak, Bapak Ibu Saudara, kita semua anak-anak yang patuh taat sama Dia, yang mau meletakkan dominasi kita di bawah kekuasaan Allah. Kita ini anak-anaknya Allah yang favorit. Allah kita itu tidak ada pilih kasih, ada anak favorit. Mungkin manusia bisa gitu, anak pertama disayangi, anak kedua kurang disayangi. Pilih kasih Allah tidak ada pilih kasih. Kita yang kena COVID atau enggak, kita yang kena malapetaka, kena masalah, sakit penyakit atau apapun itu, kalau kita benar-benar sudah introspeksi, kita tahu kita ini sudah dekat sama Allah, kita sudah belajar mencari Tuhan terus-menerus, intim sama Allah, bukan berarti Allah menganaktirikan kita sementara ada orang lain tidak pernah kena COVID, bebas hidupnya, aman, tidak pernah masalah yang berat-berat misalnya. Enggak, semuanya dalam God's control, kendalinya Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai pendoa dalam menara SOS ini, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang kena bencana, baik COVID. Kemarin jemaat saya, aduh sedih banget ya, satu keluarga kena COVID, kemudian anak-anaknya yang negatif diungsikan ke tempat lain. Yang diungsikan ke tempat lain, ke sebuah kontraannya terbakar. Aduh, kayaknya dia berkata, aduh kayaknya mengapa ya bertubi-tubi, satu masalah belum selesai, masalah yang satu, masalah ekonomi, kena COVID sekeluarga, aduh, kebakaran lagi. Tetapi dari situ saya melihat Tuhan tidak tinggal diam. Ini satu kesaksian. Saudara tahu begitu, kami mengajak jemaat Tuhan, ayo kita sumbangin, siapa yang mau menyumbangkan, mau tergerak hatinya, kasih baju. Habis saudara, habis banget pakaian sampai pakaian dalam, surat-surat berharga semua terbakar habis. Dengan cepat, gercep ya, kata istilah orang jemaat Tuhan itu gitu ya, anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, gercep langsung begitu di saya kasih info di grup, langsung mereka kumpulin pakaian pantas pakai, sampai saya bilang aduh betapa bersyukurnya. Dan ini sebuah kekuatan buat keluarga yang mengalami bencana ini. Dan kita ini loh, ketika kita takut akan Tuhan, pengetahuan takut akan Tuhan ada pada kita bisa menjadi agen kebaikan. Kita bisa menolong
Alih-alih kita share WA atau di grup ngomong sesuatu yang menakutkan, ya lebih baik share yang menggembirakan. Misalnya guyonan, apa yang WA itu sesuatu yang lucu-lucu, atau lagu-lagu rohani, atau renungan rohani, atau resep-resep untuk kekuatan imun. Jangan share hoax, itu malah memperkeruh keadaan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita juga ambil bagian. Kita mau berdoa untuk rekan-rekan kita yang lain dalam menara doa ini. Dan sekali lagi diawali dengan apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amin. Mari kita menutup dalam doa syukur, doa firman Tuhan. Nanti setelah itu saya serahkan kepada Bapak Daniel. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Hamba percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk melakukan apa yang harus kami lakukan sebagai orang beriman di tengah-tengah segala hal yang tidak baik, segala yang buruk di tengah-tengah kami. Beri hikmat kepada kami Tuhan melalui firman-Mu. Beri pertolongan kepada kami juga untuk tetap kuat, bahwa kami menyadari God's in control. Tuhan selalu ada dalam kendali, mengendalikan setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hamba meteraikan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya serahkan kepada Pak Daniel atau host. Amin.